Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, seorang wanita muda dari Kudus, menerima tawaran kerja di luar negeri yang tampak menjanjikan. Namun, sesampainya di negara asing, semua berubah menjadi mimpi buruk yang penuh ketakutan dan tekanan. Di tengah situasi yang semakin membingungkan, Nisa harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Bagaimana nasib Nisa di negeri orang? Apa pilihan yang harus ia ambil saat hidupnya terancam? Saksikan kisah nyata perjuangannya dalam Langkah Nisa. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah desa kecil di pinggiran Kudus, terdengar suara ayam bersahutan di pagi hari, membangunkan seorang gadis muda bernama Nisa. Ia berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding rumah kayu mereka yang mulai lapuk dimakan usia. Wajahnya putih bersih, sederhana, tapi penuh harapan. Ibunya sedang menanak nasi di dapur. Ayahnya belum pulang dari ladang. Di balik kehidupan yang sederhana itu, tersimpan cita-cita besar di dalam hati Nisa, meninggalkan desa, menuntut ilmu, dan mengubah nasib keluarga. Ia tahu, impian itu bukan hal yang mudah. Tapi bagi Nisa, diam adalah pilihan yang lebih menyakitkan daripada gagal. Sejak kecil, Nisa sering duduk di beranda rumah sambil memandangi langit sore. Ia membayangkan dunia luar yang lebih luas dari hamparan sawah dan suara jangkrik malam. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Bahkan untuk membeli seragam sekolah baru saja harus menabung berbulan-bulan. Tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, tekad. Ibunya sering berkata, "Kamu itu perempuan, Nis. Tapi bukan berarti kamu tak bisa tinggi sekolah." Kalimat itu tertanam kuat dalam ingatannya. Maka saat pengumuman beasiswa dari universitas swasta di Jakarta datang, Nisa tidak berpikir dua kali, ia harus pergi. Hari perpisahan dengan keluarganya menjadi hari yang paling berat dalam hidup Nisa. Ibunya menangis diam-diam di dapur, tak sanggup menatap putrinya yang akan pergi merantau jauh. Ayahnya hanya memberi pesan singkat, "Jaga nama baik keluarga, Nisa, dan jangan lupa salat." Nisa mengangguk, menahan tangis yang sudah menggumpal di dadanya. Ia memeluk kedua orang tuanya lama sekali, mencium tangan mereka dalam-dalam. Dengan satu tas ransel dan sebuah koper kecil, Nisa menaiki bus malam menuju Jakarta. Di sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menatap keluar jendela, menyimpan rasa takut dan rindu dalam diam. Jakarta menyambutnya dengan hiruk-pikuk dan aroma jalanan yang asing. Ia tinggal di kamar kos sempit berukuran 3x3 meter, berbagi kamar mandi dengan 5 penghuni lain. Tapi Nisa tidak pernah mengeluh. Ia bangun pagi-pagi untuk kuliah, siang bekerja paruh waktu di warung makan, dan malam mengerjakan tugas dengan penerangan lampu seadanya. Hari-hari Nisa penuh perjuangan, tapi juga penuh makna. Ia tak pernah pulang kampung karena ingin menghemat ongkos. Hanya lewat video call, ia bisa melihat senyum ibunya meski dalam layar retak. Dalam setiap detik kelelahan, ia hanya memegang satu hal, impian. 4 tahun berlalu dengan cepat. Nisa akhirnya menyelesaikan kuliahnya, meraih gelar sarjana dengan nilai memuaskan. Saat berdiri di atas panggung wisuda, matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali orang tuanya ada di sana menyaksikannya. Tapi ia tahu mereka hanya menonton lewat siaran daring di rumah. Setelah acara usai, Nisa berjalan sendirian menyusuri kampus yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Tak ada bunga, tak ada perayaan. Hanya secari kertas bernama ijazah di tangannya, dan harapan yang menggantung di udara. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku berhasil, Mak, tapi perjuangan ini belum selesai." Namun, setelah semua itu, hidup tidak menjadi lebih mudah. Justru lebih sunyi. Setelah pulang dari wisuda, Nisa duduk di kosnya sambil menatap langit malam dari jendela kecil. Jakarta kini terasa lebih sepi, lebih dingin. Ia melamar pekerjaan ke puluhan tempat, tapi tak satu pun panggilan datang.
Ia mulai bertanya dalam hati, apakah gelar saja cukup? Apakah kerja keras 4 tahun ini tidak ada harganya? Di balik semua itu, Nisa mulai merasakan ketakutan baru. Jika mimpi yang selama ini ia perjuangkan justru menjerumuskannya ke dalam kenyataan yang lebih pahit. Hari-hari setelah wisuda menjadi ujian baru bagi Nisa. Ia terbangun pagi-pagi, bukan lagi untuk pergi ke kampus, tapi untuk membuka laptop tuanya dan mencari lowongan kerja yang terasa semakin sempit. Satu persatu lamaran ia kirim, disusun rapi, disertai CV dan kata-kata yang ia tulis dengan penuh harapan. Namun setiap notifikasi yang masuk ke emailnya hanya berisi penolakan, atau lebih menyakitkan lagi, tidak ada balasan sama sekali. Ia mulai merasa terasing di kota yang dulu menampung impian-impiannya. Sementara itu, uang di rekening terus menipis, dan kos-kosan sudah menagih pembayaran bulan depan. Jakarta kini bukan lagi tempat tumbuh, tapi tempat menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Teman-teman seangkatannya satu persatu mulai sibuk dengan pekerjaan pertama mereka. Ada yang diterima di bank, ada yang bekerja di startup, ada pula yang langsung menikah. Nisa hanya bisa tersenyum di grup chat alumni, menanggapi dengan emoji dan ucapan selamat, padahal hatinya mulai retak. Ia mulai bertanya dalam diam, apakah hanya dia yang tertinggal? Apakah 4 tahun kerja kerasnya kalah oleh koneksi dan keberuntungan orang lain? Ia bahkan pernah duduk di halte bus selama 2 jam, hanya untuk menghindari pulang ke kamar kos yang makin sunyi. Di balik wajah cantiknya yang tegar, Nisa menyimpan kecemasan yang nyaris membunuh semangatnya. Suatu malam, ketika hujan turun deras di luar jendela, Nisa mendapat pesan dari seorang teman lama di Kudus. Namanya Ratna, seorang tetangga yang dulu tidak terlalu dekat, tapi belakangan tampak sukses melalui unggahan media sosialnya. Pesan itu sederhana tapi menggoda. Nis, kamu cari kerja? Aku ada info kerja di luar negeri. Di Arab, gaji besar, tempat tinggal disiapkan, proses mudah. Aku udah pernah ikut, dan aman kok. Awalnya Nisa ragu, tapi rasa takut tak berguna di Jakarta, ditambah tekanan ekonomi yang makin mencekik, membuat hatinya mulai goyah. Ia mulai membayangkan hidup yang lebih layak di negeri orang. Beberapa hari kemudian, Nisa bertemu dengan seorang agen yang direkomendasikan oleh Ratna. Pria itu berbicara manis, meyakinkan, dan memperlihatkan foto-foto gadis-gadis Indonesia yang sudah berhasil di Arab Saudi. Semua akan kami urus, Mbak, katanya sambil tersenyum. Tiket, visa, tempat tinggal, Mbak Nisa tinggal berangkat. Anehnya, saat ditanya soal jenis pekerjaannya, agen itu menjawab samar. Katanya nanti akan dijelaskan saat tiba. Bahkan koper dan barang-barang yang akan dibawa pun diminta untuk dikemas oleh tim mereka sendiri. Sesuatu di dalam hati Nisa terasa tidak nyaman. Tapi ketika harapan sudah hampir padam, bahkan cahaya yang samar pun terlihat seperti penyelamat. Nisa tidak punya siapa-siapa di Jakarta untuk dimintai pendapat. Ia menelepon ibunya, tapi hanya berkata bahwa ia mendapat tawaran kerja di luar negeri. Ibunya sempat khawatir, tapi Nisa meyakinkannya. Doakan saja, Mak, ini demi masa depan kita. Maka diputuskan, ia akan berangkat minggu depan. Selama 7 hari terakhir di Jakarta, Nisa berkemas dan mengurus dokumen yang diperlukan, meskipun sebagian besar diurus oleh agen. Ia merasa seperti penumpang dalam hidupnya sendiri. Semua sudah ditentukan, tinggal menunggu hari keberangkatan. Dan saat malam terakhir di kos, Nisa menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena ia merasa terlalu lelah untuk ragu. Dalam hatinya ia hanya bisa berdoa agar pilihan ini bukan kesalahan. Saat pesawat lepas landas meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, Nisa menatap langit Jakarta yang tertutup awan. Ia memejamkan mata, mengingat kembali suara ibunya, wajah ayahnya, dan aroma dapur rumah kecil mereka di Kudus. Ia ingin percaya bahwa semua ini akan berakhir bahagia. Tapi di antara suara mesin pesawat dan pengumuman pramugari, ada ketidakpastian yang perlahan menyusup masuk ke dalam dadanya.
Sesuatu terasa tidak benar, tapi ia tak tahu apa. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, langit di luar berubah gelap, seolah memberi tanda bahwa cerita berikutnya tidak akan mudah. Langkah Nisa kini benar-benar dimulai, dan tak ada jalan untuk mundur. Penerbangan menuju timur tengah terasa seperti perjalanan menuju dunia asing yang tak pernah Nisa bayangkan sebelumnya. Ia duduk di kursi dekat jendela, memeluk jaketnya erat-erat, seolah jaket itu bisa melindunginya dari segala ketidakpastian. Pramugari berlalu lalang, wajah-wajah penumpang tampak tenang, sementara jantung Nisa berdebar tak karuan. Ia belum tahu akan bekerja sebagai apa, di mana, dan bersama siapa. Semua urusan, katanya, sudah diatur oleh agen. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi agen itu kini sulit dihubungi. Pesan hanya dibalas singkat, atau kadang tak dibalas sama sekali. Ada yang ganjil, tapi ia terlalu lelah untuk melawan firasat. Setibanya di bandara negara tujuan, Nisa dijemput oleh seorang pria berbadan besar dengan wajah datar dan nada bicara dingin. Pria itu tidak memperkenalkan diri, hanya berkata dalam bahasa Inggris terbata, "Follow me." Dengan koper yang bahkan ia tak sempat periksa isinya, Nisa dibawa keluar bandara dan masuk ke sebuah mobil hitam berplat asing. Mobil itu melaju jauh dari kota, menuju sebuah kawasan yang tak dikenalnya. Tak ada sambutan, tak ada penjelasan, hanya diam yang menggantung seperti kabut. Akhirnya mereka tiba di sebuah hotel kecil yang tampak usang. "Stay here, wait for next instruction," kata pria itu singkat, lalu menghilang begitu saja. Kamar hotel itu sunyi, dingin, dan menciptakan rasa asing yang menyayat. Dindingnya kusam, jendelanya tertutup rapat, dan hanya satu lampu redup yang menggantung di langit-langit. Nisa duduk di tepi ranjang, menggenggam ponselnya erat, tapi tidak ada sinyal. Ia mencoba membuka koper untuk mencari pakaian, tapi isinya bukan miliknya, dan justru membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di dalam koper itu ada bungkusan-bungkusan aneh, disegel rapat, dengan tulisan asing. Tangannya gemetar. "Apa ini?" pikirnya. Ketakutan mulai merayap masuk, bukan hanya karena ia tidak tahu di mana berada, tapi karena ia merasa telah dijebak. Beberapa jam kemudian, suara ketukan keras mengguncang pintu kamar. "Please!" teriak seseorang dari luar. Nisa membukakan pintu dengan gemetar, dan 3 pria berseragam masuk tanpa basa-basi. Mereka langsung memeriksa seluruh kamar, membuka koper, lalu menunjukkan benda-benda mencurigakan itu kepada Nisa. "This is illegal," salah satu dari mereka berkata tajam. Nisa terdiam, tak mampu bicara. No, I don't know. I detected." Suaranya nyaris tak terdengar, tapi wajah para polisi itu tidak menunjukkan empati, hanya kecurigaan dan kemarahan. Dalam sekejap, Nisa bukan lagi gadis pencari kerja. Ia telah menjadi tersangka. Ketegangan makin memuncak saat salah satu polisi menelepon seseorang, lalu berkata, "Wait, more officers coming." Tak lama kemudian, 2 polisi tambahan datang, membuat ruangan itu semakin sesak oleh suara debat yang tajam dan tak dimengerti Nisa sepenuhnya. Mereka berdiskusi dalam bahasa mereka sendiri, sesekali melirik ke arah Nisa, lalu kembali berbisik. Nisa merasa tubuhnya semakin berat, pikirannya berkabut. Ia ingin menjelaskan, tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Ia memohon, ia menangis, ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Tapi semua itu seolah masuk ke telinga yang sudah menutup. Di hadapan hukum negeri asing, ia hanyalah angka, dan angka tak punya suara. Setelah beberapa waktu, suasana sedikit mereda. Salah satu polisi menatapnya lama, lalu berkata pelan, "There is a way to fix this, if you cooperate." Kalimat itu terasa dingin, ambigu, dan membuat Nisa semakin panik. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud, tapi tatapan mata mereka bukan sekadar menuduh. Ada sesuatu yang lebih kelam tersembunyi di baliknya. Namun sebelum ia sempat menanyakan maksudnya,
Para polisi keluar ruangan, meninggalkannya sendiri dalam ketakutan. Di kamar hotel yang kini terasa seperti penjara, Nisa terduduk di lantai, memeluk lututnya, menangis dalam diam. Di negeri yang jauh ini, ia tak hanya kehilangan arah, tapi juga kepercayaan pada harapan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jam di dinding kamar hotel tak kunjung bergerak seolah waktu pun ikut menolak berjalan. Nisa duduk di sudut ruangan, membungkus dirinya dengan selimut tipis yang tak mampu menghangatkan tubuhnya yang menggigil ketakutan. Tangisnya sudah mengering, tapi matanya tetap menatap kosong ke lantai yang dingin. Pikirannya berputar, menyesali setiap keputusan yang membawanya ke titik ini. Ia mencoba berpikir jernih, mencoba mengingat doa-doa, tapi semuanya hanya seperti bisikan lemah yang terkubur oleh teriakan panik dalam benaknya. Ia tak lagi tahu mana yang nyata, mana yang harapan. Tengah malam, pintu kamar kembali diketuk. Bukan ketukan keras seperti sebelumnya. Kali ini pelan, ritmis, dan menimbulkan rasa mual di perut. 4 pria berseragam itu masuk. Kali ini tanpa emosi yang terlihat. Salah satu dari mereka duduk di ranjang sambil menyalakan rokok. Yang lain berdiri menyilangkan tangan. "We can make this go away," kata mereka. "You just have to cooperate. No prison, no report, no deportation." Kalimat itu melayang di udara seperti racun. Harga kebebasan ternyata jauh lebih mahal daripada yang pernah Nisa bayangkan. Nisa menggeleng lemah. "Please, I'm innocent. I didn't know." Tapi mereka tak peduli. Salah satu dari mereka bahkan tertawa kecil dan berkata, "You think this is about guilt?" Dunia terasa runtuh. Ia tidak sedang berhadapan dengan hukum. Ia sedang berhadapan dengan hasrat orang-orang yang memegang kuasa di negeri asing. Nisa tak ingin menyerah, tapi mereka menekannya terus. Dari kata-kata, dari sorotan mata, dari ancaman yang samar tapi mengunci. Dan semakin lama, pilihan menjadi 2, menyerah atau hancur sendirian. Waktu berlalu dalam kabut. Nisa tak pernah benar-benar setuju. Tapi ia juga tidak punya pilihan yang nyata. Dalam tekanan, dalam kebingungan, ia hanya bisa menangis dan berharap semuanya cepat berakhir. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia merasa hidupnya seperti dirampas di negeri orang, oleh tangan-tangan yang seharusnya menjaga hukum. Dan saat semuanya selesai, para pria itu keluar satu persatu tanpa kata. Yang tertinggal hanya bau asap rokok, selimut kusut, dan seorang gadis yang kini merasa benar-benar hancur. Sendirian di kamar itu, Nisa tidak menangis. Matanya kosong, wajahnya pucat, tubuhnya lunglai. Seakan air mata pun sudah lelah menemaninya. Ia mencoba bangkit dan melihat wajahnya di cermin kecil di sudut kamar. Tapi yang ia lihat bukan dirinya, melainkan seseorang yang asing, seseorang yang rapuh, dan seseorang yang sudah kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Ia terdiam lama, lalu memeluk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hilang. Di pagi hari, sebuah amplop tergeletak di bawah pintu. Di dalamnya ada tiket pesawat pulang ke Indonesia dan beberapa lembar uang tunai. Tak ada catatan, tak ada nama. Hanya sebuah pesan sunyi bahwa semuanya telah selesai. Setidaknya bagi mereka. Tapi tidak bagi Nisa. Karena luka di tubuh bisa sembuh. Tapi luka di hati akan terus hidup. Ia mengepak barang-barangnya, mengenakan kerudung yang tak pernah ia pakai sebelumnya. Bukan karena religius, tapi karena ia ingin menyembunyikan wajah yang tak lagi ia kenali. Nisa pulang, tapi yang kembali bukan lagi gadis yang sama. Setelah tiba di tanah air, Nisa merasa dunia yang selama ini ia kenal berubah menjadi tempat asing. Ia pulang ke rumah sederhana di Kudus, tapi hatinya masih terpenjara bayang-bayang malam gelap di negeri orang. Ia enggan bercerita pada siapapun tentang pengalaman pahitnya, takut disalahpahami atau dicap lemah. Namun, setiap kali ia menatap wajah ibunya yang penuh harap, ia tahu, ia harus bangkit. Tidak hanya untuk dirinya,
tapi untuk keluarganya yang menanti kebahagiaan. Hari-hari berlalu, dan Nisa mulai membuka lembaran baru. Ia mencoba menerima bantuan konselor dan bergabung dengan komunitas perempuan yang pernah mengalami nasib serupa. Di sana, ia menemukan suara-suara yang menguatkan dan cerita-cerita yang menginspirasi. Perlahan, luka batinnya mulai mengering, digantikan dengan keberanian dan tekad. Ia belajar bahwa menjadi korban bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjuangan. Nisa mulai menyadari bahwa hidupnya masih penuh kemungkinan. Nisa juga mulai aktif berbicara tentang risiko dan bahaya yang dialami para pekerja migran, terutama perempuan muda yang putus asa mencari pekerjaan di luar negeri. Dengan keberanian yang tumbuh, ia memberi peringatan lewat media sosial dan seminar kecil-kecilan. Suaranya mendapat perhatian, membuka mata banyak orang tentang praktik gelap yang terjadi di balik janji manis agen tenaga kerja. Perlahan, Nisa menjadi simbol harapan dan perubahan. Dari pengalaman pahit, ia menyalakan cahaya bagi banyak yang lain. Meski perjalanan penyembuhan tidak mudah, Nisa tidak lagi merasa sendirian. Ia mulai merancang masa depan dengan mimpi yang lebih realistis dan aman. Ia mendaftar kembali ke universitas. Kali ini mengambil jurusan sosial untuk membantu perempuan yang tertindas seperti dirinya. Setiap langkah kecil adalah kemenangan besar yang ia rayakan. Perempuan sederhana dari Kudus ini mulai menulis bab baru dalam hidupnya. Bab yang penuh keberanian, kebaikan, dan cinta untuk dirinya sendiri dan orang lain. Nisa belajar bahwa kehidupan adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Pada akhirnya, Nisa tidak membiarkan masa lalunya menjadi beban yang menghancurkan. Sebaliknya, ia mengubahnya menjadi kekuatan yang membentuk masa depan. Dalam setiap tatapan matanya kini terpancar keteguhan yang tak tergoyahkan. Rumah kecil di Kudus tetap menjadi tempat pulang, tapi hati Nisa sudah menjelajah jauh, ke arah kehidupan yang lebih bermakna dan penuh harapan. Dan dengan itu, ia melangkah maju, tak lagi takut menghadapi dunia. Cerita Nisa mengajarkan kita bahwa di balik gelapnya malam selalu ada fajar yang menanti. Hidup mungkin tak selalu adil, tapi keberanian dan cinta pada diri sendiri mampu membawa kita keluar dari lorong-lorong gelap menuju cahaya baru. Ini adalah kisah tentang perjuangan, kejatuhan, dan terutama, harapan yang tak pernah padam. Langkah Nisa adalah cermin bagi siapa saja yang berani bermimpi dan bangkit dari luka.